Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita akan mempelajari kitab Tafsir Jalalain. Kitab ini dikarang oleh dua orang ulama. Yang pertama, seorang ulama yang bernama Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, kitab Tafsir Jalalain ini yang pertama disusun atau dikarang oleh seorang ulama yang bernama Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau mengawali atau memulai mengarang kitab Tafsir Jalalain ini adalah dari surat Al-Kahfi sampai terakhir surat An-Nas. Setelah selesai surat An-Nas, beliau melanjutkan ke surat Al-Fatihah. Kemudian beliau meninggal dunia. Nah, ketika beliau meninggal dunia, maka kitab Tafsir Jalalain ini yang kedua dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Nah, muridnya ini yang bernama Jalaluddin As-Suyuti melanjutkan karangan kitab gurunya itu dari awal surat Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra. Gitu ya. Nah, makanya kitab ini dinamakan kitab Tafsir Jalalain. Jalalain itu artinya dua jalal. Kenapa? Karena kitab ini disusun atau dikarang oleh dua orang yang bernama Jalal. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti, gitu ya. Bedanya apa? Bedanya kalau Jalaluddin Al-Mahalli adalah gurunya. Tapi kalau Jalaluddin As-Suyuti adalah muridnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari surat Al-Baqarah. Silakan sambil diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ya, Alif Lam Mim artinya Alif Lam Mim sama. Allahu a'lamu. Allahu a'lamu. Allah lebih tahu. Allahu a'lamu. Allah lebih tahu. Faris itu kasih buat Jamal. Allahu a'lamu. Allah lebih tahu. Allahu a'lamu. Allah lebih tahu. Bimuradihi, dengan kehendaknya. Bimuradihi, dengan kehendaknya. Allahu a'lamu, Allah lebih tahu. Bimuradihi, dengan kehendaknya. Bidzalika, dengan lafaz alif lam mim tersebut. Bidzalika, dengan lafaz alif lam mim tersebut. Bidzalika, dengan lafaz alif lam mim tersebut.
Bidzalika dengan lafadz alif lam mim tersebut. Udah? Zalika ini. Zalika ini. Zalika ini. Ai hadza maksudnya ini. Zalika ini. Ai hadza maksudnya ini. Al-kitabu adalah kitab. Zalika ini. Ai hadza maksudnya ini. Al-kitabu adalah kitab. Alladzi yaqra'uhu. Alladzi yaqra'uhu. Hah? Itu di sampingnya, pokoknya yang di atas garis. Jadi yang di atas garis ya, bukan bukan yang di bawah garis. Zalika tadi apa Ustaz? Mana? Zalika ini. Zalika ini. Zalika ini. Ai hadza maksudnya ini. Zalika ini ai hadza maksudnya ini. Al-kitabu adalah kitab. Al-kitabu adalah kitab. Alladzi yaqra'uhu. Alladzi yaqra'uhu yang membacanya. Alladzi yaqra'uhu yang membacanya. Muhammadun Nabi Muhammad. Alladzi yaqra'uhu yang membacanya. Muhammadun Nabi Muhammad. La roiba, tidak ada keraguan. 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 La syakka, tidak ada keraguan. La syakka, tidak ada keraguan. La syakka, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya. Fihi, di dalamnya. Fihi, di dalamnya. Udah? Fihi, di dalamnya. Annahu, bahwasanya Al-Quran. Annahu, bahwasanya Al-Quran. Annahu, bahwasanya Al-Quran. Annahu, bahwasanya Al-Quran. Min indillahi, dari sisi Allah. Min indillahi, dari sisi Allah. Min indillahi, dari sisi Allah. Sudah? Wa jumlatun nafyi. Wa jumlatun nafyi, bermula jumlah nafi. Wa jumlatun nafyi. Wa jumlatun nafyi. Wa jumlatun nafyi, bermula jumlah nafi. Wa jumlatun nafyi. Wa jumlatun nafyi, bermula jumlah nafi. Sudah? Khobarun adalah khobar. Wa jumlatun nafyi, bermula jumlah nafi. Khobarun adalah khobar. Khobarun adalah khobar. Mubtada'uhu, yang mubtada'nya. Mubtada'uhu, yang mubtada'nya. Mubtada'uhu, yang mubtada'nya. Zalika, adalah lafad zalika. Mubtada'uhu, yang mubtada'nya. Zalika, adalah lafad zalika. Wal isyaratu, bermula isyarah. Wal isyaratu, bermula isyarah. Bihi, dengan lafadz zalika.
Wal isyaratu bermula isyarah, bihi dengan lafad zalika. Wal isyaratu bermula isyarah, bihi dengan lafad zalika. Lit ta'zimi adalah untuk mengagungkan. Wal isyaratu bermula isyarah, bihi dengan lafad zalika, bihi dengan lafad zalika, lit ta'zimi untuk mengagungkan, lit ta'zimi untuk mengagungkan. Sudah. Lit ta'zimi untuk mengagungkan. Hudan sebagai petunjuk. Hudan sebagai petunjuk. Hudan sebagai petunjuk. Khobarun khobar. Khobarun khobar. Sanin yang kedua. Sanin yang kedua. Khobarun khobar, sanin yang kedua. Aihadin maksudnya yang menunjukkan. Aihadin maksudnya yang menunjukkan. Aihadin maksudnya yang menunjukkan. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Aihadin maksudnya yang menunjukkan. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. As-sairina. As-sairina yaitu orang-orang yang menjadi. As-sairina yaitu orang-orang yang menjadi. As-sairina yaitu orang-orang yang menjadi. Ila taqwa menuju takwa. As-sairina yaitu orang-orang yang menjadi. Ila taqwa menuju takwa. As-sairina yaitu orang-orang yang menjadi ila taqwa menuju takwa. Bimtisalil awamiri. Bimtisalil awamiri. Sudah belum? Bimtisalil awamiri dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Bimtisalil awamiri dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Wajtina bin nawahi. Wajtina bin nawahi dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wajtina bin nawahi dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wajtina bin nawahi dan menjauhi larangan-larangan Allah. Littiqaihim karena ketakwaan mereka. Wajtina bin nawahi dan menjauhi larangan-larangan Allah. Littiqaihim karena ketakwaan mereka. Littiqaihim karena ketakwaan mereka. Bizalika dengan hal itu annaro kepada neraka. Bizalika dengan hal itu annaro kepada neraka. Bizalika dengan hal itu annaro kepada neraka. Alladzina yu'minuna yaitu orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna yaitu orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna yaitu orang-orang yang beriman. Yusaddiquna yang membenarkan. Alladzina yu'minuna yaitu orang-orang yang beriman.
yusaddiquna yang membenarkan, bil ghaibi yusaddiquna yang membenarkan, bil ghaibi dengan perkara yang ghaib, yusaddiquna yang membenarkan, bil ghaibi dengan perkara yang ghaib, yusaddiquna yang membenarkan, bil ghaibi dengan perkara yang ghaib, bima ghaba 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 dengan perkara yang ghaib, anhum dari mereka, anhum dari mereka, anhum dari mereka, minal ba'si, minal ba'si dari hari kebangkitan, minal ba'si dari hari kebangkitan, minal ba'si dari hari kebangkitan, wal jannati dan surga, minal ba'si dari hari kebangkitan, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka, minal ba'si dari hari kebangkitan, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka, wa yuqimunas sholata dan mereka mendirikan salat, wa yuqimunas sholata dan mereka mendirikan salat, wa yuqimunas sholata dan mereka mendirikan salat, ayyatuna biha, ay ya'tuna biha maksudnya mereka mendatangi salat, 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 bi huquqiha dengan hak-haknya salat, bihuquqiha dengan hak-haknya salat, bihuquqiha dengan hak-haknya salat, wa mimma razaqnahum, wa mimma razaqnahum dan dari sebagian, wa mimma razaqnahum dan dari sebagian yang kami berikan kepada mereka, wa mimma razaqnahum dan dari sebagian yang kami berikan kepada mereka, wa mimma razaqnahum dan dari sebagian yang kami berikan kepada mereka, a'tainahum yang kami berikan kepada mereka, a'tainahum yang kami berikan kepada mereka, a'tainahum yang kami berikan kepada mereka, yunfiquna mereka menginfakkannya, yunfiquna mereka menginfakkannya, yunfiquna mereka menginfakkannya, fi ta'atillahi di dalam taat kepada Allah, fi ta'atillahi di dalam taat kepada Allah, fi ta'atillahi di dalam taat kepada Allah. Udah belum? Walladzina yu'minuna dan orang-orang yang beriman, walladzina yu'minuna dan orang-orang yang beriman, walladzina yu'minuna dan orang-orang yang beriman, bima unzila ilaika, walladzina yu'minuna dan orang-orang yang beriman, walladzina yu'minuna dan orang-orang yang beriman, bima unzila ilaika dengan apa yang diturunkan kepadamu,
walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu. Udah? Ayil Qur'ani maksudnya Al-Qur'an. Ayil Qur'ani maksudnya Al-Qur'an. Ayil Qur'ani maksudnya Al-Qur'an. Wa ma unzila, dan apa yang diturunkan. Wa ma unzila, dan apa yang diturunkan. Min qablika, sebelum kamu. Wa ma unzila, dan apa yang diturunkan. Min qablika, sebelum kamu. Wa ma unzila, dan apa yang diturunkan. Min qablika, sebelum kamu. Udah belum? Ayat Taurati yaitu kitab Taurat. Ayat Taurati yaitu kitab Taurat. Ayat Taurati yaitu kitab Taurat, wal Injili, dan Injil. Ayat Taurati yaitu kitab Taurat, wal Injili, dan Injil. Wal Injili, dan Injil, wa ghairihima, dan selain Taurat dan Injil. Ayat Taurati yaitu kitab Taurat, wal Injili, dan Injil, wa ghairihima, dan selain Taurat dan Injil. Ayat Taurati yaitu kitab Taurat, wal Injili, dan Injil, wa ghairihima, dan selain Taurat dan Injil. Wabil akhirati, dan terhadap akhirat. Wabil akhirati, dan terhadap akhirat. Wabil akhirati, dan terhadap akhirat. Hum yuqinun, mereka meyakininya. Wabil akhirati, dan terhadap akhirat. Wabil akhirati, dan terhadap akhirat. Hum yuqinun, mereka meyakininya. Ya'lamuna, mereka mengetahuinya. Ya'lamuna, mereka mengetahuinya. Wabil akhirati, dan terhadap akhirat. Hum yuqinuna, mereka meyakininya. Ya'lamuna, mereka mengetahuinya. Ulaika, mereka itu. Ulaika, mereka itu. Ulaika, mereka itu. Al-mausufuna, yang disifati. Al-mausufuna, yang disifati. Al-mausufuna, yang disifati. Al-mausufuna, yang disifati. Sudah? Bima dzukiro, dengan apa yang telah disebutkan. Bima dzukiro. Bima dzukiro, dengan apa yang telah disebutkan. Bima dzukiro, dengan apa yang telah disebutkan. Bima dzukiro, dengan apa yang telah disebutkan. Ala hudan. Ala hudan, berada di atas petunjuk. Ala hudan, berada di atas petunjuk. Berada di atas petunjuk. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu. Ala hudan, ada di atas petunjuk. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu. Humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika, dan mereka itu. Humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Al-faizuna, yaitu orang-orang yang beruntung. Al-faizuna, yaitu orang-orang yang beruntung. Bil jannati, dengan surga. Al-faizuna, yaitu orang-orang yang beruntung. Bil jannati, dengan surga.
bil jannati dengan surga, an-najuna dan orang-orang yang selamat, an-najuna dan orang-orang yang selamat, minan nari dari neraka, an-najuna dan orang-orang yang selamat, minan nari dari neraka. Udah 5 ayat aja. Ustaz, ini cara penulisannya gimana Ustaz? Hah? Maksudnya kasih agak nempel-nempel begitu Ustaz. Enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, namanya orang baru belajar ya, jadi terlalu mepet, tulisannya kotor, tulisannya kecil-kecil, acak-acakan begitu, belum dikasih harokat, ya nggak apa-apa, namanya masih belajar. Nanti kalau udah jadi ustadz mah nggak perlu diartiin lagi, udah tahu gitu, udah bisa baca, udah tahu artinya, udah tahu tafsirnya gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Apa artinya? Artinya alif lam mim. Tapi di sini tafsirnya adalah Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu apa yang Dia kehendaki. Bidzalika dengan lafaz alif lam mim. Awalnya Pak Allah. Apanya? Allah begitu. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu dengan kehendaknya, bidzalika dengan lafaz alif lam mim tersebut. Jadi perhatikan, kalau secara makna alif lam mim ya, secara arti itu artinya apa? Alif lam mim. Tapi maksudnya, secara maksud, secara tafsir apa? Nah, di sini dijelaskan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang tahu apa yang Dia kehendaki dengan maksud dari lafaz alif lam mim. Ini namanya tafwid. Namanya apa? Namanya tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid adalah memasrahkan makna atau tafsir atau maksud dari suatu ayat dalam Al-Quran kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasrah begitu. Udahlah, saya emang nggak tahu, yang tahu hanya Allah, begitu. Itu namanya tafwid. Tafwid itu pasrah, memasrahkan ya tafsir dari suatu ayat yang ada dalam Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tafwid ya, pasrah. Nah, lawan daripada tafwid adalah takwil. Apa itu takwil? Takwil adalah berusaha memaksudi atau menjelaskan atau menafsirkan makna dari suatu ayat yang ada dalam Al-Quran. Itu namanya takwil. Kalau di sini namanya apa berarti? Kalau di sini namanya ini Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang tahu. Berarti maksudnya apa? Namanya tafwid, bukan takwil, tapi tafwid. Itu pasrah berarti. Begitu ya? Hah? Tafwid. Pakainya B. Ta, fa, wawu, ya, dod. Dod. Tafwid gitu ya. Pakainya dod. Nah, kalau tafwid ya pasrah, ini artinya begini, hanya Allah yang tahu apa yang Dia kehendaki dengan maksud dari lafaz alif lam mim. Tapi kalau takwil, ada yang mengatakan bahwasanya maksud dari alif lam mim adalah alif itu singkatan dari Allah, lam itu singkatan dari malaikat Jibril, sedangkan mim adalah singkatan dari Muhammad. Maksudnya apa? Maksudnya Quran ini dari Allah kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad, itu yang terakhir, kepada Nabi Muhammad. Itu namanya apa? Namanya takwil tuh. Begitu. Ya. Namanya takwil, berusaha untuk menafsiri, menjelaskan makna dari suatu ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Itu namanya takwil. Paham? Zalika ini. Nah, perhatikan nih di sini nih. Zalika biasanya artinya adalah itu.
Kalau haza ini, zalika itu, haza ini. Tapi zalika di sini artinya bukan itu, melainkan ini. Awas, jangan sampai salah. Soalnya banyak orang bahkan setingkat profesor mengartikan atau menafsirkan surat Al-Baqarah zalikal kitabu, kitab itu katanya. Mentang-mentang di sininya zalika. Dia taunya zalika itu artinya itu. Akhirnya apa? Mengartikannya zalikal kitabu, kitab itu. Padahal zalika di sini artinya bukan itu, melainkan ini. Nah, perhatikan di sini. Ai hadza, maksudnya ini. Sekarang begini. Kalau ini berarti dekat atau jauh? Kalau ini berarti apa? Dekat. Kalau zalika jauh atau dekat? Zalika jauh atau dekat? Kalau zalika itu jauh. Nah, begini. Jadi zalika di sini kalau secara tulisan itu pakai zalika, ya itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Quran ini itu kedudukannya sangat tinggi. Makanya pakai zalika, tinggi banget derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara arti adalah ini, menunjukkan Quran ini walaupun derajatnya tinggi, tapi apa? Dekat di hati orang-orang yang beriman. Tuh. Makanya zalika diartikan ini, menunjukkan bahwasanya Quran ini walaupun kedudukannya tinggi, tapi apa? Dekat di hati orang-orang yang beriman. Makanya secara tafsir zalika diartikan ini, bukan itu. Paham ya? Itu hati-hati. Zalikal kitabu, kitab ini alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang telah dibaca atau yang membacanya Muhammad. Ini yang membedakan Al-Qur'an dengan kitab-kitab sebelumnya. Quran itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Yaitu kitab apa saja? Zabur, Taurat, Injil. La roiba, la syakka, tidak ada keraguan fihi, di dalamnya. Maksudnya apa? Keraguan apa? Tidak ada keraguan. Maksudnya apa? Annahu min indillahi, bahwasanya Al-Quran itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? La roiba fi, karena untuk menepis anggapan bahwasanya Al-Quran ini adalah bikinan Nabi Muhammad sendiri, karangan Nabi Muhammad sendiri. Soalnya banyak orang-orang Quraisy Mekah yang mengatakan bahwasanya Quran itu adalah bikinan Muhammad, karangan Muhammad sendiri, bukan dari Tuhan, bukan dari Allah. Makanya dibantah oleh Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya apa? Bahwasanya Quran ini adalah betul-betul dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. Makanya Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Paham gak? Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kenapa? Karena hikmahnya Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa menulis adalah seumpama Nabi Muhammad bisa menulis dan bisa membaca, maka mereka orang-orang Quraisy Mekah itu semakin yakin bahwasanya Quran itu adalah bikinan Muhammad. Buktinya dia pandai menulis. Gitu kan? Nah, kenyataannya Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Untuk apa? Untuk menepis, untuk membantah anggapan seperti itu. Paham ya? Jadi jangan sampai ada orang salah paham. Wah, Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Berarti apa? Tidak pintar. Berarti bodoh. Nah, ini salah seperti ini. Gitu ya. Soalnya dulu waktu saya sekolah SMA kelas 12 ya, seumuran Gopar sama Jamal, itu ada guru yang mengatakan begini.
Nabi Muhammad itu nggak pinter nggak apa katanya. Buktinya beliau nggak bisa nulis, nggak bisa baca katanya. Kalau orang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu nggak pinter, berarti apa dong? Berarti maksudnya apa? Berarti bodoh kan? Tuh, bayangin. Jadi secara tidak langsung dia ini ngomong bahwasanya Nabi Muhammad itu bodoh. Kan kurang ajar. Berarti ini orang nggak paham agama tapi ngomong agama begitu. Sedangkan basic dia sendiri adalah bukan ahli agama gitu. Hanya sekedar ahli sejarah gitu tuh ya. Guru umum tapi mencoba ingin ngomong masalah agama. Akhirnya apa? Akhirnya salah. Tuh ya. Awas nih, hati-hati. Kemudian hudan sebagai petunjuk. Nah, khobarun sanin. Nah, di sini perhatikan. Hudan sebagai apa? Khobarun sanin, khobar yang kedua. Makanya diartikan iku ya. Iku hudan ya sebagai petunjuk. Aihadin maksudnya yang menunjukkan. Jadi begini. Hudan itu adalah sirotnya masdar. Masdar apa? Masdar ghairu mim. Kalau kalian pernah belajar ilmu shorof, maka kalian paham bahwasanya yang namanya hudan ini adalah masdar ghairu mim. Tapi secara makna, secara arti hudan di sini adalah sama seperti isim fa'il. Makanya aihadin di sini ya. Perhatikan di situ ada apa? Aihadin, ai maksudnya hadin yang menunjukkan begitu. Menunjukkan kepada siapa? Lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sebenarnya bahwasanya yang namanya Al-Qur'an ini adalah manfaatnya adalah untuk semua orang. Petunjuk untuk semua orang. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua orang bisa mengambil manfaat, tidak semua orang bisa mengambil faedah dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena yang bisa mengambil faedah, yang bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Kalau orang tidak bertakwa, misalkan orang itu tukang maksiat ya, tukang berbuat dosa besar, apalagi orang kafir begitu, maka tidak akan pernah bisa mengambil faedah dari Al-Qur'an. Makanya di sini hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi perhatikan di sini, as-sairina ila taqwa, yaitu orang-orang yang menjadi ila taqwa, menuju takwa. Paham nggak maksudnya? Jadi maksudnya adalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran adalah bukan hanya orang yang telah menjadi takwa, bukan. Tapi orang-orang yang belum bertakwa itu bisa mengambil manfaat. Kenapa? Karena dia sedang menuju untuk menjadi takwa. Itu pun bisa mengambil manfaat tuh, seperti itu. Misalkan begini. Kita berempat adalah bukan orang-orang yang bertakwa, bukan. Tapi sedang menuju menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena sedang menuju apa? Menuju takwa. Beda dengan orang yang dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menjadi orang yang bertakwa sama sekali. Nah, itu beda. Kalau orang yang model begitu tidak akan pernah bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Paham ya? Dengan cara apa di sini? Bimtisalil awamiri, bertakwa dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah. Apa saja, yang fardu maupun yang sunnah. Contohnya apa? Yang fardu contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu, apalagi? Yaitu syahadat dalam seumur hidup wajib cuma sekali. Ya, wajibnya cuma sekali. Apalagi masih ada. Saya kasih kesempatan, satu aja kamu sebutin yang wajib. Zakat udah, haji sudah, sholat sudah, puasa sudah.
Apalagi tadi katanya syahadat, apalagi ayo? Kalian tuh lagi ngapain sekarang tuh? Untuk ilmu. Nah, menuntut ilmu itu namanya bimtisalil awamiri, dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah. Kalau tadi yang fardu, sekarang yang sunnah. Apa contohnya yang sunnah? Sholat sunnah, ya sholat duha, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, apalagi? Bantu orang sunnah. Ya, Bantu orang. Membantu orang. Itu sunnah. membantu orang. Ya itu sangat dianjurkan, sunnah juga. Ya, apalagi sodako tuh, ya sodako hukumnya apa? Sunnah. Apalagi wajitina bin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik itu larangannya hukumnya haram maupun larangan yang hukumnya makruh. Contoh larangan Allah yang hukumnya haram, apa contohnya? Mencuri, berzina, berbohong, membunuh, ya, berzina, pacaran, gitu, ya. Pacaran termasuk begitu ya. Kalau orang pacaran berarti apa? Dia sedang mendekati perbuatan zina. Dengan pacaran nanti lama-lama berbuat zina. Sekarang larangan Allah yang hukumnya makruh. Memang larangan, tapi makruh begitu, dibenci. Kalau bisa jangan dilakukan begitu. Itu yang Ustaz, abis dikerjakan tidak mendapat pahala, tidak mendapat dosa, dan ditinggalkan tidak mendapatkan kewajiban untuk keduanya juga. Makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau dikerjakan tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala, tapi rugi. Tuh ya apa? Tapi rugi. Contoh yang makruh apa? Contoh yang makruh itu misalkan makan makanan yang membuat mulut kita sangat bau. Kayak pete, jengkol gitu ya. Apalagi sebelum kita masuk ke masjid, sebelum kita ibadah, sholat, kita makan jengkol dulu, kita makan pete dulu. Itu benar-benar itu, ya, sangat dilarang gitu ya. Jangan sampai orang pengen sholat, pengen masuk ke masjid, tapi makan makanan yang berbau. Nah itu makruh gitu. Ada juga yang mengatakan makruh lagi, contohnya adalah merokok. Tapi beda-beda. Ya, ulama ada yang mengatakan merokok itu haram, ada yang mengatakan makruh gitu ya. Ya macam-macam lah. Gitu ya. Pokoknya perdebatan ulama udah itu macam-macam lah. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, kita bagaimana? Kita meninggalkan perdebatan itu. Nah, udah gitu aja. Ya, kita meninggalkan perdebatan tersebut, sudah no comment gitu aja ya. Mau haram kek, mau makruh kek, udahlah saya emang nggak tahu menau begitu, ya nggak. Kemudian litiqoihim bidzalika, karena ketakwaan mereka bidzalika dengan hal itu annaro kepada neraka. Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman. Maksudnya apa beriman? Yusaddiquna, membenarkan. Nah di sini beriman maksudnya apa? Membenarkan. Kalau orang beriman, orang membenarkan dengan apa? Orang beriman, orang membenarkan dengan apa? Yang paling intinya, yang paling pokoknya, membenarkan dengan hatinya, bukan hanya dengan mulutnya. Kalau cuma membenarkan dengan mulutnya, tapi hatinya membohongkan, itu namanya munafik. Kalau mulutnya membenarkan, hatinya membenarkan, baru namanya beriman. Nah di sini yusaddiquna, yang membenarkan bil ghaibi, terhadap perkara yang ghaib. Apa contohnya? Bima ghaba, dengan perkara yang ghaib, anhum, dari mereka, minal ba'si, dari hari kebangkitan. Maksudnya di mana hari kebangkitan? Yaitu di padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Ada yang tahu? Apa itu padang mahsyar? Padang mahsyar adalah sebuah tempat lapang yang sangat luas. Tidak ada gunung, tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada pintu ya, tidak ada bangunan.
tidak ada lampu merah, pokoknya benar-benar lapang. Ya, jadi bumi ini lapang semua. Ya, semuanya lapang, rata begitu ya. Jadi nggak ada gunung, nggak ada pohon, nggak ada bangunan, nggak ada tanda-tanda apa di bumi ini yang sekarang seperti belok kanan, belok kiri, ya, lampu merah, nggak ada. Dilarang parkir, semuanya nggak ada, pokoknya lapang begitu. Nah, itu namanya padang mahsyar. Nah, pada mahsyar ini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya pada mahsyar itu adalah bumi yang sekarang ini kita tempati, kita tinggali adalah padang mahsyar. Jadi nanti bumi ini ketika hari kiamat itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ya gunungnya, ya bangunan-bangunannya, sehingga apa? Sehingga menjadi datar gitu, menjadi rata. Kenapa? Karena untuk dijadikan sebagai padang mahsyar. Tuh, seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya bumi ini hancur semuanya. Ya, hancur semuanya. Nanti untuk padang mahsyarnya Allah menciptakan bumi yang baru. Tapi bumi yang baru itu adalah datar semuanya. Tidak ada bangunan sama sekali, nggak ada sungai, nggak ada laut, nggak ada gunung, nggak ada pohon. Itu bumi yang barunya seperti itu. Dijadikan sebagai padang mahsyar. Paham ya? Kemudian wal jannati dan surga, wan nari dan neraka. Ini hanya contoh saja pada mahsyar, surga, neraka. Padahal masih banyak. Di antaranya apa? Percaya, membenarkan terhadap adanya malaikat, kemudian alam barzah, alam kubur, apalagi mizan, timbangan amal, apalagi sirot, ya, dan sebagainya. Kalau jin, bagaimana jin? Kalau jin, kita beriman enggak? Kalau jin beriman nggak? Kita beriman nggak kepada jin? Beriman nggak kepada jin? Nah, di sini perhatikan, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara yang ghaib. Jin ghaib nggak? Ghaib. Jadi kita hanya sekedar percaya bahwasanya jin itu ada, begitu. Tapi bukan berarti taat kepada jin, bukan. Hanya sekedar percaya bahwasanya jin itu ada, udah gitu aja. Bukan berarti kita nanti harus taat kepada jin, gitu ya. Kemudian apalagi kita bersekutu dengan jin, ya, kayak dukun-dukun seperti itu. Nah, makanya dukun-dukun itu selalu tahu, bahkan taunya itu mirip-mirip nantinya akan terjadi. Kenapa? Karena dia itu, dukun tersebut tahu berita gaib adalah dari jin. Jin itu dulunya bisa terbang ke langit sampai ke lauhim mahfuz gitu ya. Nah, di langit itu dia ngintip berita-berita gaib yang akan datang tuh, apa yang akan terjadi begitu. Nah, kalau jin itu sudah terbang ke langit, nanti dia disampaikan kepada sekutunya, yaitu dukun. Jadi dukun ini dia taunya dari jin itu yang terbang ke langit mencuri berita di langit. Tapi setelah itu apa? Jin itu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat dilempari dengan syihab, yaitu dengan api, ya. Api dari langit gitu ya, dilempar. Makanya jin itu ketika mencuri berita, ketika dilempar oleh Allah dengan menggunakan api, ada yang terkena kupingnya, ada yang terkena tangannya, ya, ada yang terkena kakinya, begitu tuh. Makanya kadang ada jin yang kakinya nggak ada, gitu ya, ada jin yang tangannya nggak ada, begitu. Ya macam-macam lah pokoknya. Ya karena jin ini ya tadi mencuri berita, kemudian dilempar dengan menggunakan api oleh malaikat, begitu. Jadi jin juga termasuk kita percaya kepada hal yang gaib, termasuk diantaranya jin. Berikutnya wa yuqimunas sholata, dan mendirikan sholat. Nah, perhatikan apa maksudnya mendirikan sholat? Ayyatuna biha, maksudnya mereka mendatangi biha dengan sholat, bihuquqiha, dengan hak-haknya sholat. Apa haknya sholat? Haknya sholat itu ada dua. Ya, perhatikan, haknya sholat itu ada dua. Yang pertama hak zohirnya sholat, yang kedua hak batinnya sholat. Apa contoh hak zohirnya sholat?
hak zahirnya sholat adalah wudu yang benar, tuh seperti itu. Ya, kemudian niatnya yang benar. Maksudnya ucapan niatnya yang benar, gerakannya yang benar, istinjaknya, ceboknya yang benar, seperti itu. Bajunya yang kira-kira suci, yang bagus gitu ya, yang rapi. Gerakan sholatnya yang benar tuh. Bacaan sholatnya yang benar. Itu namanya apa? Hak zahirnya sholat. Sekarang hak batinnya sholat. Hatinya khusyuk gitu ya. Pikirannya fokus, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya hak batinnya sholat. Harus begitu. Kalau orang sudah hak zahirnya enggak dipenuhi gitu ya, wudunya enggak benar, bacaannya enggak benar, bajunya terkena najis, bajunya kotor, berarti apa? Tidak memenuhi hak zahirnya sholat. Nah, sekarang misalkan orang hak zahirnya sholat sudah dipenuhi, wudunya bagus, bacaan sholatnya bagus, bajunya bagus juga ya, suci, tapi hak batinnya sholat tidak dipenuhi. Ya mungkin niatnya bukan karena Allah, tapi karena takut kepada orang tuanya, takut kepada gurunya, takut kepada ustadznya, akhirnya sholat begitu. Nggak enak lah sama orang tua, nggak enak sama guru, nggak enak sama ustadz begitu. Nah, berarti dia tidak wayuqimunas sholata, tidak seperti itu. Gitu ya. Berikutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian apa yang telah kami berikan kepada mereka, a'tainahum, yaitu yang kami berikan kepada mereka, yunfiquna, mereka menginfakkannya. Perhatikan. Di sini kata Allah wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian, ya, dari sebagian yang telah kami rizkikan, yang telah kami berikan kepada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkannya. Nah, ada bahasa wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian, berarti apa? Tidak semuanya kita zakat, kita sedekah, tidak, tapi 2,5% saja, tuh seperti itu. Misalkan kita punya emas yang sudah mencapai 1 nisab, di mana nisabnya emas itu adalah, ada yang mengatakan 90 gram. Misalkan begini, taruhlah kita punya emas 100 gram. Nah, punya emas 100 gram ini enggak semuanya dizakatkan, enggak, tapi 2,5% saja kita zakatkan kepada fakir miskin. Makanya bahasanya wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian, berapa? 2,5% saja. Misalkan Gofar punya emas 100 ton, kegedean. 100 gram apa? 2,5%. 2,5%. Jadi begini, Gofar misalkan punya emas 100 gram, di mana harga emas yang 1 gramnya adalah 1 juta. Berarti 100 gram berapa? 100 juta. Ya, 100 juta. Nah, 100 juta itu 2,5%-nya berapa? 100 juta 2,5%-nya berapa? Nah, 2.500.000. Berarti Gofar kalau punya emas 100 gram, maka wajib zakat 2,5 juta, dikasih kepada fakir miskin. Itu namanya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, entar dulu sampai selesai dulu ya. Fi taatillahi, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Artinya kita infak ini, kita zakat ini bukan karena pengen pamer, bukan karena pengen sombong, pengen berbangga dengan zakat kita, gitu ya. Makanya kalau orang dia ngasih bantuan, ngasih zakat, misalkan untuk pembangunan pondok pesantren, untuk pembangunan masjid, itu kita kalau bisa jangan pakai nama kita, cukup hamba Allah gitu aja ya. Kenapa? Fi taatillah, dalam taat kepada Allah. Jangan ria, jangan pamer, jangan pengen dipuji gitu ya, dan seterusnya. Berikutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, terhadap perkara yang
diturunkan kepadamu. Kepadamu siapa? Siapa di sini? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ayil Qur'ani maksudnya Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan min qablika sebelum kamu dari apa? Ayat Taurati, kitab Taurat, wal Injili dan Injil, wa ghairihima dan selain Taurat dan Injil. Berarti apa di sini yang enggak ada? Yang enggak ada Zabur. Kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa, salah. Maaf ya. Ayat Taurati, kitab Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Wal Injil kepada siapa? Nabi Isa. Kitab Zabur kepada siapa? Nabi Daud. Kalau Injil Nabi Isa, kalau Taurat Nabi Musa, kalau Zabur Nabi Daud. Nah, perhatikan. Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, ini semua adalah nabinya Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel adalah orang-orang Yahudi. Kalau sekarang Israel, begitu ya. Jadi orang-orang Yahudi itu punya nabi. Nabinya siapa? Yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yusuf juga itu termasuk nabinya Bani Israel atau orang-orang Yahudi Israel. Sebenarnya kalau orang-orang Yahudi itu mau mengikuti ajarannya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud ya, Nabi Yusuf, mereka ini benar. Cuma masalahnya mereka ini akhirnya menyimpang dari ajarannya nabi mereka sendiri, begitu. Yang seharusnya disembah itu Allah, malah kalau mereka sembahyang ibadah menghadapnya ke arah tembok. Gitu ya, sambil gerak-gerak kepalanya begini di depan tembok, begitu tuh. Jadi karangan pendeta mereka sendiri gitu. Jadi mereka telah melenceng dari ajaran nabi mereka sendiri. Dari Nabi Isa, Nabi Musa ya, Nabi Zabur, Nabi Daud ya. Nabi siapa lagi? Nabi Yusuf dan seterusnya telah melenceng. Berikutnya, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat hum yuqinun, mereka meyakininya. Maksudnya apa? Ya'lamuna, mereka mengetahuinya walaupun mereka belum pernah melihat surga, belum pernah melihat neraka, tapi mereka yakin surga itu ada, neraka itu ada. Berikutnya, ulaika, mereka itu al-mausufuna, yang disifati bima dzukira, dengan apa yang telah disebutkan. Apa saja? Bima dzukira, dengan apa yang telah disebutkan. Apa saja? Yang pertama apa? Beriman terhadap perkara yang gaib, itu yang pertama. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian dari harta mereka. Yang keempat, beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Yang terakhir, meyakini adanya akhirat. Itu namanya bima dzukira. Ala hudan, berada di atas petunjuk. Nah, perhatikan. Di sini jam berapa sekarang? Waduh, kayaknya belum pada makan nih, kelihatannya udah mulai gelisah, tapi bentar lagi, sabar ya. Ala hudan, berada di atas petunjuk. Di sini Allah menggunakan ala, di atas. Ala hudan, berada di atas petunjuk. Nah, gambarannya adalah, kata para ulama, kenapa Allah menggunakan ala di atas, ala hudan di atas petunjuk? Karena seperti orang yang sedang menunggangi kendaraan. Misalkan menunggangi kuda. Berarti orang kalau menunggangi kuda ada di mana dia? Ada di atas, nggak mungkin ada di bawah. Tapi apa? Ada di atas. Kalau orang sedang menunggangi kendaraan, menunggang kuda, dia akan sampai kepada tujuan nggak? Sampai. Nah, begitu juga kalau orang ada di atas petunjuk, maka dia akan sampai menuju surga. Tuh, seperti itu. Ala hudan, berada di atas petunjuk. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Ulaika, mereka itulah humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung.
Maksudnya apa? Tafsirnya adalah al-faizuna, yaitu orang-orang yang beruntung, bil jannati, dengan mendapatkan surga, masuk surga, an-najuna, dan selamat dari an-najuna minan nari, dan selamat dari neraka. Itulah orang-orang yang sukses yang sebenarnya. Masuk surga, selamat dari neraka, itulah orang-orang yang sukses yang sebenarnya. Kalau orang misalkan kelihatannya dia ini bisnisnya maju, duitnya banyak, orang kaya, karyawannya banyak, ribuan, pabriknya banyak, rumahnya megah, mobilnya bagus gitu ya. Tapi ternyata ketika mati malah masuk neraka, itu namanya bukan orang yang sukses. Sebaliknya berarti apa? Orang yang celaka. Tuh, seperti itu ya. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Apa? Yang tadi itu yang